Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Sekarang kita akan melanjutkan tema dalam bab kita ini ya, yaitu Yesus pejuang kesetaraan gender. Tapi sebelum itu marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau perkenalkan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Dengan perbedaan karakteristiknya masing-masing, kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami dalam pelajaran agama ini untuk memahami, untuk mencerna apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, sehingga kami dapat saling menghargai satu dengan yang lainnya, terutama antara laki-laki dan antara perempuan sebagai makhluk yang secitra denganmu. Terpujilah namamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Pak Sandi ucapkan selamat pagi kepada kita semua. Teman-teman, telah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu Yesus Sang Pendoa, Yesus yang berbelas kasih, dan Yesus Sang Pengampun. Pada kesempatan kali ini ya, kita mau mendalami lagi ya karakter dan sikap Yesus, yakni pejuang kesetaraan gender ya. Mengapa Yesus mengangkat tema ini ya? Mengapa Yesus sangat berperan dalam tema ini ya? Bagaimana dia mendudukan posisi antara laki-laki dan perempuan pada porsinya masing-masing tanpa mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Ya mungkin teman-teman masih mengawang-awang dengan apa yang Pak Sandi katakan ya. Tapi pelan-pelan semoga teman-teman bisa mengerti maksudnya. Kalau bisa langsung mengerti, terima kasih. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama memahami apa yang dimaksud dengan Yesus pejuang kesetaraan gender. Nah, gender ya adalah kata kunci yang mau kita pelajari, yang mau kita dalami ya bersama Yesus. Nah, gender adalah karakteristik yang mengikat antara laki-laki dan perempuan. Ya, karakteristik ini bermacam-macam teman-teman ya, mulai dari fisik dan sifat. Ya, fisik bisa secara spesifik ya, bisa dijelaskan ini dan itu ya, kita sudah gampang dengan melihat mata telanjang ya. Mata telanjang artinya dengan mata biasa seperti ini kita bisa melihat laki-laki dan perempuan, perbedaannya secara fisik itu seperti apa, sangat mudah kita memberikan jawaban ya. Kemudian dari sifat ya, sifat itu tidak bisa kita lihat secara mata telanjang juga ya, tapi bisa kita rasakan, bisa kita pikirkan ya. Nah, serangkaian karakteristik inilah yang membentuk siapa itu laki-laki dan siapa itu perempuan. Maka kita akan mengenal yang namanya seks ya teman-teman. Seks dan seksualitas. Nah, kedua kata ini ya juga menunjuk dari apa itu gender sendiri ya. Nah, seks itu alat kelamin ya, atau dengan kata lain ciri fisik. Sementara seksualitas bukan hanya fisik, tapi lebih kepada karakter, lebih kepada sifat ya, sifat
dari laki-laki dan perempuan itu sendiri, yang mengikat dengan tubuh masing-masing, ya, tubuh antara laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dengan badannya laki-laki memiliki sifat-sifatnya yang khas. Perempuan juga demikian, ya. Jadi jelas antara seksualitas dan seks itu kedua hal yang mau menunjukkan gender masing-masing individu, ya. Sekali lagi Pak Sandi katakan, seks itu kelamin, sementara seksualitas itu keseluruhan diri yang mengikat jati diri dari laki-laki ataupun perempuan, ya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman, ya, antara laki-laki dan perempuan itu seringkali timpang, seringkali tidak adil, ya. Tidak adilnya di mana? Tidak adilnya adalah bahwa banyak orang berpandangan bahwa laki-laki itu memiliki posisi atau kedudukan yang di atas wanita, ya. Sementara wanita dipandang adalah makhluk kelas kedua. Nah, hal-hal yang seperti ini akan sangat nampak ketika kita terjun dalam berpolitik, teman-teman, ya. Kalau politik mungkin kejauhannya. Kalau kita bermain, ya. Kalau kita bermain, ya. Kalau kita mau bermain, tempat bermain ada perempuan di situ, perempuan bisa kita usir, ya. Lalu kita bermain di tempat itu. Kemudian kalau di mana lagi? Di pemerintahan teman-teman, banyak kan laki-laki, ya. Di posisi-posisi strategis itu kebanyakan diisi oleh laki-laki dan hampir tidak ada perempuan. Hampir, ya Bapak bilang, ya. Nah, hal ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa memang laki-laki dengan sifat dan karakteristiknya lebih leluasa untuk berekspresi ketimbang perempuan. Padahal perempuan juga punya potensi yang sama seperti laki-laki dalam banyak hal, ya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan ada bukan untuk dipertentangkan, ya. Kita sudah belajar di semester 1 bagaimana antara laki-laki dan perempuan itu hidup untuk saling melengkapi, ya. Nah, sekarang kita mau melihat di masyarakat sendiri itu kesetaraan gender dipandang seperti apa sih, ya. Oke. Nah, masalah perjuangan kesetaraan gender jarang mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat kita. Tentu saja hal itu tidak sehat bila dibiarkan terus-menerus, ya. Kita beruntung mempunyai contoh keluarga yang sudah memperjuangkan dan mempraktekannya sebagaimana tampak dalam kisah berikut, ya. Kita baca saja. Mendidik keluarga tanpa perbedaan gender. Seorang ibu rumah tangga menyampaikan pengalamannya dalam membimbing anak-anak mereka di tengah keluarga. Namanya Ibu Eni. Ibu Eni berpandangan bahwa seorang perempuan harus memiliki sifat mandiri, apalagi untuk zaman sekarang di mana emansipasi wanita didengungkan di tengah-tengah masyarakat. Kaum pria zaman sekarang juga tidak menyukai perempuan yang sifatnya penuh ketergantungan. Dalam mendidik anak-anaknya, Ibu Eni memperjuangkan dengan berusaha senantiasa memberikan pandangan yang positif akan perempuan. Memang disadari bahwa perempuan tidak akan terbebas dari tugasnya untuk mengurus rumah tangga, seperti memasak, menyiapkan keperluan anak-anak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Namun demikian, Ibu Eni menanamkan kepada anak-anak perempuannya bahwa tugas sebagai wanita dalam mengurus rumah tangga bukan berarti
akan menjadi penghalang bagi seorang perempuan untuk berkarir. Oleh karena itu, setiap hari Ibu Eni berusaha menanamkan kepada anak-anaknya suatu kebiasaan untuk menghargai atau memperlakukan seseorang bukan berdasarkan jenis kelamin. Kepada anak yang perempuan ditanamkan sikap mandiri dan tidak bergantung kepada saudara yang laki-laki. Kepada anak yang laki-laki ditanamkan pula untuk sikap tidak memandang bahwa tugas perempuan hanya di rumah. Nah, jadi seperti yang Pak Sandi katakan di awal ya, bahwa ada problem di mana masyarakat yang kerap kali terikat dengan tradisi ya teman-teman. Ya, tradisi itu warisan yang diberikan oleh para pendahulu kita ya. Dalam bingkai budaya ya, dalam budaya tertentu memang memang terkotakan gitu loh teman-teman ya. Memang terkotakan. Yahudi sendiri teman-teman, nanti akan kita lihat ya, Yahudi sendiri juga mengalami hal yang serupa. Yahudi itu adalah budaya atau suku bangsa dari Yesus ya teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri pun sama juga. Budaya-budaya tertentu, sebut saja Batak ya, budaya, karena Pak Sandi juga lama tinggal di tanah Batak ya. Tanah Batak itu di Sumatera Utara ya. Itu banyak sekali orang Batak yang memposisikan laki-laki pada kedudukan yang sangat tinggi ya. Sementara perempuan itu kelas 2 ya. Kelas 2 itu maksudnya posisinya selalu berada di bawah laki-laki. Jadi laki-laki punya otoritas, punya kewibawaan. Ketika dia berkata A, salah ataupun benar, perempuan tidak boleh bantah. Perempuan hanya ikut. Sampai sebegitunya teman-teman ya. Nah, itulah fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang menjelaskan fakta bahwa di masyarakat kita masih banyak orang yang menganggap laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan daripada perempuan. Itu salah satu budaya Pak Sandi angkat, budaya Batak itu ya. Apakah itu positif ataukah itu negatif? Ada plus minusnya teman-teman ya. Tapi di sini kita mau belajar ya, mau menirukan Yesus ya. Bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia dihadapkan pada situasi ketidaksetaraan gender ini. Biar bagaimanapun ini problem teman-teman. Ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Padahal di semester 1 kita ingat dengan baik bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi. Ya. Maka akan nyambung ke sini. Kita lihat ya. Oke. Tunggu sebelum kita lihat itu, kita juga Pak Sandi mau mengajak kita untuk mengingat-ingat kembali bahwa perbedaan yang terjadi akibat seolah-olah laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan ya, juga berdampak dalam keluarga, di mana laki-laki seolah-olah enggan menyapu, nggak mau menyapu, laki-laki seolah-olah nggak mau mencuci ya, laki-laki seolah-olah nggak boleh memasak ya. Padahal ingat teman-teman, memasak, mencuci itu bukan hanya tugas perempuan, kita juga sebagai laki-laki bisa melakukan itu ya. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kelihatannya sepele, yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri, lakukanlah ya.
Habis makan cuci piring. Jangan tunggu ibu, jangan tunggu pembantu. Kita sudah mulai besar, kita sudah mulai dewasa, ada lantai kotor kita sapu ya. Jangan tunggu ibu. Itu kan tugasnya cewek nyapu-nyapu. Itu tugasnya ibu. Tidak, teman-teman. Kita anggota keluarga. Kita bagian dari keluarga, ya. Bagian dari keluarga. Oleh karena itu, segala macam tugas sejauh bisa kita lakukan, lakukanlah. Kalau kebiasaan ini kamu terus lakukan ya, kepekaanmu akan sangat terasah, dan yakinlah kepekaan yang seperti ini akan sangat membantumu di kemudian hari kelak. Akan sangat banyak membantu, teman-teman. Orang-orang akan respect sama kamu, orang-orang akan banyak menghormati kamu ya, ketika kamu mulai bisa memberikan perhatian kepada hal-hal sederhana yang ada di sekitar kamu. Percayalah, Pak Sandi alami itu sendiri ya. Nah, sekali lagi Pak Sandi katakan ya, Pak Sandi sekali lagi katakan bahwa tugas di rumah bisa kita lakukan bersama-sama ya. Dan bersama-sama itu bisa kita mulai dari diri sendiri ya. Itu, teman-teman. Dikatakan bahwa ada ketidaksetaraan gender ya. Ketidaksetaraan gender yang ditentang oleh Yesus. Maka dari itu Yesus memperjuangkan gender ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Teks ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana Yesus memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender. Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kepada kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu itu kepada perempuan." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Adakah seseorang yang menghukum engkau?" "Tidak, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Yesus adalah terang dunia. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi bagaimana ya? Sangat bijaksana sekali jawaban dari Yesus ya. Sangat bijaksana sekali. Karena ini adalah suatu problematika yang dihadapkan oleh Yesus, atau suatu masalah yang dihadapkan oleh Yesus, yang kalau Yesus salah menjawab teman-teman, Yesus bisa masuk ke kantor polisi saat itu ya. Anggaplah zaman dulu gak ada polisi sih, tapi anggaplah ada dalam arti atau dalam maksud Pak Sandi adalah ditangkap pihak berwajib di sana ya. Nah, silakan teman-teman kerjakan ini ya. Ini tugas kita ya, sederhana aja. Sederhana aja ya. Lalu apa kaitannya antara kisah ini dengan kesetaraan gender teman-teman? Nah, kita lihat tidak ada apa ya, tidak ada indikasi atau petunjuk yang menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan begitu mencolok di sini. Ya, kalian bisa menemukan nggak ada di mana dikatakan atau di mana kaitannya teks ini dengan ketidaksetaraan gender? Nah ya, baik. Oke teman-teman, Pak Sandi jelaskan ya. Tapi sebelumnya nah ya. Jadi begini teman-teman. Kalian sadar nggak ya bahwa di sini dikatakan ya. Tapi sebelum itu ya Pak Sandi mau mengatakan bahwa ini adalah jebakan ya, jebakan yang dimana Yesus salah menjawab ya, Yesus akan diamankan, Yesus akan diserahkan kepada pihak berwajib karena menghasut atau menantang hukum Musa ya. Buat orang Yahudi hukum Musa adalah hukum yang tertinggi ya, ibaratnya KUHP-nya orang Yahudi ya. KUHP ya, kalian belum pernah dengar mungkin ya, atau gampangnya undang-undangnya orang Yahudi ya, hal-hal yang mengatur negara Yahudi atau orang-orang Yahudi lah lebih tepat ya, itu adalah hukum Musa ya. Jadi kalau Yesus melawan hukum Musa, maksudnya ialah tidak melempari perempuan itu dengan batu ya, tidak melempari perempuan itu dengan batu, maka Yesus melawan hukum Musa. Melawan hukum Musa artinya melawan pemerintahan atau melawan budaya Yahudi. Yang namanya melawan artinya pemberontak, salah dan dihukum. Itu harapan orang-orang yang benci sama Yesus ya. Maka Yesus dihadapkan kepada problematik permasalahan itu ya. Nah, letak ketidaksetaraan gender ialah ya, Rabi, teman-teman ya, lihat di sini ya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Perempuan ini ya. Kalian tahu apa itu zina, teman-teman? Ya. Kalian tahu apa itu zina? Ya. Zina itu selingkuh, teman-teman. Selingkuh yang dimaksud di sini adalah ya, bahwa perempuan dan laki-laki
ya. Ini Pak Sandi gini. Yang sudah punya ikatan, ini Pak Sandi tulis lagi. Ini L ya teman-teman. Ini laki-laki ya. Ini perempuan, P ini perempuan ya. Perhatikan baik-baik ya supaya nggak ada pertanyaan. Kemudian ini Pak Sandi tuliskan lagi P. Ya, perempuan ya. Perempuan ya. Nah, mereka sudah memiliki ikatan pernikahan ya. Mereka sudah terikat dengan yang namanya pernikahan. Ya. Pernikahan. Kemudian ya, mereka menjalin hubungan. Ya. Inilah yang disebut dengan berzina. Ya. Pasangan yang sudah terikat dengan hubungan pernikahan atau orang yang melakukan hubungan dengan lawan jenis meskipun sudah terikat pernikahan, itu yang disebut dengan berzina. Kalau kurang jelas, dengarkan baik-baik kata-kata Pak Sandi tadi dengan mengulang penjelasan tadi ya teman-teman. Nah, itulah yang dimaksud dengan berzina. Yang menjadi tidak adilnya adalah ya, perempuan ini teman-teman. Yang berbuat zina di sini siapa? Bukan hanya perempuan, ya, bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Kemudian yang dihadapkan untuk dihukum oleh ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli Taurat ini adalah cuma perempuannya doang, ya, perempuan saja. Laki-lakinya kemana? Kemana teman-teman? Telah terjadi ketidaksetaraan gender, ya, di mana laki-laki itu punya posisi yang begitu tinggi dibandingkan perempuan, sehingga jika ada kesalahan yang dilakukan bersama, yang paling pertama dihukum adalah perempuan. Laki-lakinya bebas. Itu di sana teman-teman, ya. Itu di sana di mana posisi laki-laki begitu tinggi dibandingkan perempuan, ya. Di sini Yesus melihat sesuatu yang ya tidak tepat, sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang Yesus pahami, bahwa laki-laki dan perempuan itu secitra dengan Allah, punya keunikan masing-masing dan harusnya saling melengkapi satu sama lain, ya. Nah, sekali lagi Pak Sandi katakan bahwa laki-laki tidak kena hukuman teman-teman, tidak kena, dia bebas, ya, karena di sana begitu adanya, ya, hukum di sana begitu adanya bahwa bila kedapatan berzina yang dihukum adalah perempuan. Bayangkan hukumannya apa teman-teman? Melempari perempuan-perempuan demikian itu, ya. Melempari maksudnya apa? Jadi perempuan itu diikatkan di tanah, ya, diikatkan di tanah, kaki dan tangannya, ya. Kemudian dilempari batu, ya, sampai meninggal, teman-teman. Itu hukumannya. Dan itu disebut dengan hukuman rajam, ya, istilahnya, ya. Nah, ketika Yesus dihadapkan dengan hal itu, ya, Yesus tahu ini jebakan ini. Ini jebakan. Kalau dibilang tidak tidak perlu melempari perempuan itu dengan batu, sama saja melawan hukum Musa, ya, hukum yang berlaku di masyarakat Yahudi, ya. Tapi lihatlah teman-teman, ya, bahwa Yesus menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat dengan berkata, teman-teman, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mulailah satu-satu tuh yang tadinya
Tadinya banyak omong, diam dan berpikir. Kemudian yang paling tua satu persatu pulang. Kenapa Pak Sandi bilang yang paling tua? Karena yang paling tua itu banyak dosanya, teman-teman. Jadi sadar dan pulang, tidak jadi lempar batu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana Yesus menyikapi permasalahan yang ada di hadapannya. Terutama ketika ia berjuang untuk menyadarkan orang-orang masyarakat Yahudi, khususnya ahli Taurat ya. Ahli Taurat itu adalah, ini teman-teman, orang yang punya kemampuan atau orang yang fasih dengan Taurat. Taurat itu adalah hukum Musa ya. Hukum Musa. Atau dalam kitab suci ya, yang disebut dengan Taurat adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, 5 kitab ini disebut dengan kitab Taurat ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini adalah 5 kitab Musa. Nah, yang dikatakan dengan ahli Taurat adalah orang-orang yang ahli dengan kelima kitab ini ya. Di dalam 5 kitab ini tertulis seluruh sejarah bangsa Israel sebelum Yesus lahir ya. Dan di dalam kitab ini juga termuat tata cara, tradisi, kemudian warisan-warisan, kebiasaan-kebiasaan, hukum-hukum yang tertulis di dalamnya. Nah, Yesus melawan ketidaksetaraan gender dengan menjawab hal-hal seputar permasalahan yang ada di depannya. Salah satunya ini yang kita pelajari. Oke ya. Untuk tugas nanti teman-teman, silakan pertama identifikasi tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tersebut ya. Pilih salah satu tokoh ya. Bayangkan kamu yang menjadi tokoh tersebut dan kamu hadir dalam peristiwa tersebut. Dan ini yang ditulis teman-teman ya. Ungkapkan bagaimana perasaanmu dalam bentuk tertulis ya. Jadi nanti Pak Sandi minta kalian ya identifikasikan, itu maksudnya jadikan diri kalian sebagai salah satu tokoh dalam bacaan tersebut ya. Bisa ahli Taurat, bisa perempuan, bisa masyarakat yang menonton, atau murid-murid yang menonton, atau bisa menjadi Yesus ya. Bisa kalian jadi Yesus. Jangan ya, jangan selain Yesus ya, selain Yesus ya. Selain Yesus, bayangkan ya. Kemudian ungkapkan bagaimana perasaanmu saat itu. Ya. Oke. Kita masuk ke poin-poin terakhir ya. Yang pertama, kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan, dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa dalam kesetaraan gender terdapat adanya persamaan hak antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki, di mana persamaan itu mempunyai arti yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ya, jelas ya teman-teman. Jadi intinya adalah hak laki-laki dan perempuan itu sama dalam berbagai aspek, ya. Intinya itu. Dalam berbagai aspek. Cuma tradisi atau kebiasaan-kebiasaan itu ada ya. Tapi bukan yang terutama.
Sekali lagi, sebagai pengikut Kristus, kita harus membangun kesadaran ya bahwa gender itu setara ya. Apa Sandi, tradisiku, budayaku ini kok gak kayak seperti budaya itu bukan berarti kita singkirkan teman-teman ya. Budaya itu bukan berarti kita lupakan, tetapi budaya bukan yang terutama. Ketika dihadapkan pada pilihan, yang kita pilih adalah Yesus. Ya. Karena Dia adalah jalan keselamatan kita yang sejati. Bahwa kita tidak tidak terlepas dari yang namanya budaya, it's okay. Tapi bukan yang terutama. Itu. Nah, kemudian hal yang dapat menjadi penghambat terjadinya kesetaraan gender, misalnya ini ya, jelas tradisi ya. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan sehingga ada kecenderungan kualitas hidup, maksudnya kurang berpendidikan ya teman-teman ya. Perempuan kurang mendapat pendidikan yang layak. Kalau di kota-kota, di daerah-daerah ramai, daerah-daerah maju ya, laki-laki dan perempuan itu sudah membangun kesadaran bahwa mereka itu punya kesempatan yang sama dalam dunia kerja, dalam dunia politik ya. Meskipun tradisi tidak bisa kita juga lupakan ya. Dalam peristiwa belum meratanya pemahaman konsep ya. Jadi Pak Sandi harapkan kita-kita yang sudah belajar ini ya, mulai menghargai teman-teman kita yang perempuan ketika mereka berpendapat, ketika mereka menyampaikan ide-idenya ya. Bukan malah menjadi kita acuhkan, malah kita menjadi cuek. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Dalam peristiwa perempuan yang kedapatan berzina, di sini terdapat ketidakadilan gender, yaitu bahwa perempuan itu yang harus dihukum, sementara laki-lakinya tidak mendapat perlakuan yang sama. Perempuan itu yang disalahkan, sementara laki-laki tidak. Padahal terjadinya perzinahan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama bersalah. Tadi sudah kita bahas. Nah, ini dia gongnya ya teman-teman. Yesus sangat peduli dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka Dia berbuat sesuai untuk mewujudkan kesetaraan itu. Yesus tidak ikut-ikutan memvonis dan menghukum perempuan itu, tetapi Ia memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat, untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Jadi jelas teman-teman ya, bahwa Yesus memperjuangkan sang perempuan untuk tidak mendapatkan hukuman ya. Bahkan Yesus memberikan anugerah yang berlimpah bahwa perempuan itu harus bertobat ya, harus bertobat ya. Kita sebagai pengikut Kristus hendaknya meneladani sikap Yesus ini yang tidak serta-merta memvonis ataupun mengadili atas kesalahan orang lain, tetapi berusaha untuk bertindak bijak dengan memberikan kesempatan kepada siapapun yang melakukan kesalahan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ini nyambung dengan Yesus sang pengampun ya teman-teman ya. Dimana kita juga harus belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri apabila ada yang berbuat salah, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah, untuk bertobat ya. Sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita melalui aneka kisah, termasuk salah satunya kisah yang tadi kita simak. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa meneladani sikap Yesus yang tidak semerta-merta memvonis ataupun mengadili kesalahan orang lain.
Jadilah orang yang reflektif, bukan orang yang reaktif. Kira-kira seperti itu teman-teman. Apa maksudnya reflektif dan reaktif ya? Ingat, setiap jam pulang sekolah kita selalu berusaha untuk merefleksikan ya. Kita selalu berusaha, refleks itu pantulan ya teman-teman, pantulan. Maksudnya dari pantulan ini adalah seperti cermin ya, seperti cermin. Kita bercermin ya, membetulkan rambut, membetulkan pakaian kita, mungkin gesernya kurang, mungkin sudah bergeser sehingga kelihatan tidak rapi. Kita bercermin lalu kita perbaiki semua supaya kita nanti ketika berjumpa dengan orang dalam kondisi penampilan yang betul-betul siap, begitu ya teman-teman. Begitu juga yang dimaksud dengan refleksi. Sama halnya dengan kita ya, yang sudah melakukan aneka kegiatan ya sepanjang hari ya. Aneka kegiatan sepanjang hari, aneka perbuatan kita lakukan, dan kita merenungkan apakah kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Oh iya, hari ini aku mengatakan atau makian kepada temanku. Memang sih saat itu aku lagi kesel, seharusnya aku tidak mengatakan itu. Besok aku akan minta maaf. Itu gunanya refleksi ya teman-teman. Melihat kembali apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini ya, menilai kembali apa yang sudah kita lakukan, baru kita melakukan tindakan ya. Ketika ada suatu peristiwa kita tidak langsung bereaksi dan menilai peristiwa tersebut dengan buru-buru ya, tetapi kita lebih melihat apakah peristiwa itu betul-betul bermakna demikian atau justru maknanya lain ya, sehingga kita tidak jatuh kepada keputusan atau kesimpulan yang tergesa-gesa yang seringkali membuat kita kepada kesalahan-kesalahan konyol teman-teman ya. Maka dari itu, jadilah orang yang reflektif, orang yang sering merenungkan kembali ya. Jadi kalau orang sudah sering merenungkan kembali apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, pilihan-pilihan yang dia lakukan ke depan akan minim dari kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi kalau orang yang ketika melihat sesuatu, oh iya ya, ini. Oh iya, terus ngomong ke yang lain. Si Anu begini begitu loh, begini. Dan ternyata peristiwa itu setelah berjalannya waktu tidak seperti yang kita katakan kepada orang-orang. Yang konyol siapa? Atau yang istilahnya yang bodoh siapa? Pak Sandi gunakan istilah bodoh ya, maaf ya teman-teman ya. Tapi ini untuk menggambarkan sikap-sikap yang seharusnya tidak kita lakukan. Maka dari itu belajarlah dari Yesus ya. Belajarlah dari Yesus bagaimana ia sangat reflektif, bagaimana ia sangat bijaksana, tidak tergesa-gesa untuk ikut arus ya, berpikir ikut arus menghakimi perempuan yang berbuat zina. Cukup sekian dari Pak Sandi teman-teman ya. Untuk pembelajaran kali ini kita lihat ya, tugas kita yang berikutnya adalah ini ya. Jadi ada 2 ya. Silakan gunakan waktu kalian untuk mengisi 2 tugas ini. Ini tugas yang kedua. Sementara ini tugas yang pertama. Ya, jadi ada 2 tugas ya. Ini yang tertulis ya. Yang ditulis tuh yang ini ya teman-teman. Nomor 4 silakan ditulis. Ya, tulis nomor 1. Nah, ungkapan perasaanku. Ya, tulis. Terus di bawahnya apa. Kemudian yang nomor 2
Ya, yang nomor 2, silakan isi ini gagasan penting yang saya temukan dalam pelajaran ini apa saja ya. Poin-poin yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini, silakan ya, terserah kalian. Ini juga untuk mengukur seberapa jauh kalian menangkap pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian hal yang ingin saya biasakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Setelah belajar kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh Yesus. Oke, doa ini doa yang baik untuk kita doakan bersama ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita baca sama-sama. Sekali lagi ya, Pak Sandi pikir ini cukup ya. Silakan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalau ada hal-hal yang membingungkan, kalian putar ulang video ini ya. Simak baik-baik ya. Kalau masih belum jelas juga, silakan tanya ke Pak Sandi. Ya. Pak Sandi standby di WA. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mendoakan doa ini ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kembali kami haturkan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan belajar kami. Engkau telah menyadarkan kami akan usaha dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Ajarlah kami untuk dapat meneladani sikap Yesus. Ajarlah kami untuk dapat mengusahakan kesetaraan di antara kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menghargai sesama kami sebagai pribadi yang utuh. Ajarlah kami untuk tidak lekas memvonis kesalahan sesama kami. Ajarlah kami untuk tidak mudah menghakimi sesama kami. Ajarlah kami berani mengusahakan kesetaraan gender seperti yang telah diteladankan Yesus kepada kami. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar teman-teman. Silakan lanjutkan pembelajaran kita di waktu yang tersisa ini ya, dengan mengerjakan tugas atau mengulang-ulang kembali video ini di bagian yang kurang jelas. Ya, Pak Sandi ucapkan terima kasih. Jangan lupa 3M ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan satu lagi apa? Apa satu lagi? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Pak Sandi kok jadi bingung. Itu aja ya teman-teman ya. Semoga kita semua tetap sehat. Sampai jumpa. Bye-bye.